Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Yes. Alhamdulillah, penuh semangat ya. Yo, anak-anakku, sebelum pelajaran kita lanjutkan, kita berdoa dulu ya agar pelajaran hari ini berkah dan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu diberi keberkahan dan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anakku, untuk materi kali ini adalah tentang masih hubungannya dengan hari kiamat. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak bisa mengetahui tanda-tanda hari kiamat, ya, baik kiamat sughra maupun kiamat kubra. Nah, anak-anak, untuk yang pertemuan yang kemarin yang membahas hari kiamat, kita sudah mempelajari apa itu artinya hari kiamat. Apa itu artinya hari kiamat? Alhamdulillah, kalian pintar sekali. Hari kiamat adalah hancurnya atau peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Lupa kemarin hari kiamat katanya dibagi dua. Iya, kiamat itu dibagi dua, yakni kiamat sughra dan kiamat kubro. Apa itu kiamat sughra? Kiamat sughra artinya adalah kiamat kecil, atau kalau menurut istilah adalah hancurnya alam di sekitar kita. Contohnya apa itu? Orang meninggal dunia, kemudian gempa bumi, gunung meletus, kemudian banjir bandang dan lain-lainnya. Itu ada termasuk kiamat sughra. Nah, sekarang kiamat kubro. Kemarin apa kiamat kubro itu? Ayo, apa ayo? Pintar sekali yang belakang itu nyaut. Alhamdulillah, kiamat kubra adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Ya, jadi semuanya hancur. Semuanya baik yang ada di bumi maupun di langit-langit semuanya hancur. Dan pada waktu itu tidak ada satupun yang bisa hidup kecuali zat satu, yakni zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin kita juga sudah membahas bahwa peristiwa hari kiamat ini terdapat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah surat Al-Zalzalah dan surat Al-Qari'ah. Nah, itu ya. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah membahas tentang hari kiamat sughra. Itu contohnya apa saja? Tadi sudah saya sebutkan ya, yaitu tadi orang meninggal dunia, gempa bumi, nah kemudian banjir bandang, kemudian angin topan, badai dan lain-lain. Itu termasuk adalah kiamat sughra ya. Nah, kalau kiamat kubra adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Nah, kemudian kemarin kita sudah mempelajari nama-nama hari akhir. Nah, sebenarnya banyak, nah cuma yang saya garis bawahi adalah di sini ada 6. Ya, jadi hari kiamat sendiri, kemudian setelah hari kiamat, setelah semua sudah hancur, nah semuanya sudah meninggal dunia, nah baru Allah mendatangkan hari namanya Yaumul Ba'ats, yakni hari dibangkitkan manusia dari alam barzah atau alam kubur. Ya, di situ manusia dibangkitkan semua, mulai dari umatnya Nabi Adam dulu yang meninggal dunia sampai umatnya Nabi Muhammad yang menjumpai hari kiamat, semua dibangkitkan, yakni di hari Yaumul Ba'ats. Kemudian setelah di Yaumul Ba'ats, yakni Yaumul Mahsyar, manusia digiring menuju ke padang mahsyar. Nah, di sana ya, sesudah di padang mahsyar, nah ada hari lagi namanya dari Yaumul Hisab, hari perhitungan amal seluruh manusia. Amal baiknya dihitung, amal buruknya dihitung. Kemudian datang lagi namanya adalah Yaumul Mizan, yakni hari
penimbangan, amal-amal baiknya ditimbang, amal-amal buruknya ditimbang. Nah, kalau sudah ditimbang mana banyaknya, kalau banyak amal baiknya, nah kalau banyak amal buruknya, nah ada namanya yaumul jaza, hari pembalasan. Nah, siapa tadi yang ketika ditimbang kok banyak amal baiknya, maka otomatis akan masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi sebaliknya, kalau banyak amal buruknya, wassalam, otomatis orang itu akan masuk ke dalam neraka. Tuh, nah ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tanda-tanda kiamat. Yang pertama adalah kita akan membahas tanda-tanda hari kiamat kecil atau kiamat sughra. Pak, apa saja tanda-tanda kiamat sughra? Nah, ini tanda-tanda kiamat kecil adalah salah satunya adalah banyak pasar di mana-mana. Anak-anaknya jadi masalah adalah bukan pasarnya, tapi di dalam praktek di pasar itu ya jual beli banyak terjadi kebohongan di mana-mana ya, pendustaan di mana-mana. Nah, kemudian waktu berlalu begitu cepat tanpa terasa. Tiba-tiba sudah zuhur, kemudian kita salat zuhur, tiba-tiba sudah asar, berikutnya maghrib, kemudian kita tidur, tiba-tiba subuh lagi. Nah, begitu nah ya, ini adalah begitu cepatnya waktu berlalu. Ini juga termasuk tanda-tanda datanya kiamat kecil. Tuh ya. Kemudian yang termasuk tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat adalah Sungai Efrat. Nah, Sungai Efrat itu adalah sungai yang melintasi banyak negara, yakni mulai melintasi negara Turki, kemudian Irak, Suriah, dan bermuara di Arab. Nah, ini kalau sudah Sungai Efrat ini berubah menjadi tambang emas, nah ini termasuk tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat sughra ya, itu. Kemudian tanda kiamat sughra lainnya, kiamat kecil lainnya adalah banyak orang bermewah-mewahan dalam membangun masjid. Masjidnya dibangun bagus, ya, kubahnya besar, mewah, terbuat dari emas. Tapi apakah yang terjadi dengan masjid itu, nak? Masjid itu kosong melompong penghuninya, jamaahnya sedikit sekali. Coba bayangkan anak-anak, ya, kalau sholat maghrib banyak, sholat isya banyak, ketika sholat subuh, ya innalillahi, jamaahnya sedikit sekali, kadang-kadang satu baris saja tidak penuh. Kemudian kita lihat sholat zuhur, jamaah sholat asar, kita bisa membayangkan aja. Nah, masjidnya dibangun bermewah-mewahan, bermegah-megahan, tetapi jamaahnya sedikit sekali, jamaahnya nggak mewah. Nah, ini adalah termasuk tanda kiamat kecil juga, anak-anak ya. Nah, kemudian banyak terjadi pembunuhan. Kalau sudah di mana-mana terjadi pembunuhan, ya di mana-mana terjadi pembunuhan, maka ini termasuk juga terjadi tanda-tanda kiamat sughra. Kemarin Pak Latif lihat di televisi ada orang meninggal dunia karena ditusuk oleh tetangganya. Kemudian ada yang meninggal dunia karena dipukul orang lain. Kemudian ada orang meninggal dunia karena pertengkaran. Nah, kalau sudah terjadi banyak pembunuhan di mana-mana, maka itu termasuk tanda kiamat sughra ya. Kemudian yang berikutnya adalah banyaknya kaum wanita. Maaf ya, ini tidak ada unsur untuk menjelek-jelekkan wanita, tidak, nah ya. Ini adalah termasuk kalau di dunia ini sudah banyak wanitanya daripada kaum laki-lakinya, perbandingannya adalah sampai gini, nak, 50 wanita dibanding dengan satu laki-laki. Kalau sudah seperti itu ya, 50 wanita kemudian hanya laki-laki satu, berarti ini termasuk tanda kiamat sughra, kiamat kecil. Nah ya, itu. Kemudian berikutnya tanda-tanda kiamat sughra lainnya adalah menyebarnya riba dan harta haram. Riba itu adalah sesuatu yang bertambah. Nah, contoh kita menaruh uang di bank, kemudian uang kita bertambah, itu termasuk riba. Nah ya, kemudian kita meminjamkan kepada orang lain uang kita, kemudian mengembalikannya suruh lebih, itu termasuk riba. Gini, uang kamu dipinjam oleh temanmu 50.000,
Nah, kamu bilang gini, besok kalau mengembalikan harus 60.000. Nah, itu termasuk riba. Nah, enggak boleh ya. Kalau sudah seperti itu merajalela di mana-mana, maka itu termasuk tanda-tanda kiamat sughra. Fahimtum? Fahimna, alhamdulillah. Nah, ya. Nah, kemudian yang kiamat kubro. Nah, kiamat kubro tanda-tandanya, kiamat besar tanda-tandanya ini. Nah, kalau sudah terjadi ini, maka ini sudah mendekati kiamat kubro atau kiamat besar. Yang pertama, akan terjadi asap yang akan keluar dan mengakibatkan penyakit. Nah, anak-anak bayangkan kalau sudah banyak penyakit wabah di mana-mana. Di sana orang meninggal karena wabah penyakit, di sini meninggal karena wabah penyakit, di negara itu banyak sekali orang meninggal dunia karena wabah penyakit, maka itu juga termasuk tanda-tanda kiamat kubro. Nah, ya. Nah, kemudian anak-anak yang termasuk tanda-tanda kiamat kubro lagi adalah munculnya Dajjal. Dajjal ini nanti adalah akan memajak manusia untuk berbuat kejelekan semua. Ya, semua seluruh dunia akan dimasuki oleh Dajjal. Dajjal akan mengajak manusia berbuat kejelekan. Cuma satu kota yang tidak dimasuki oleh Dajjal, yakni kota Mekah. Pada waktu itu kota Mekah akan dijaga oleh para ribuan malaikat, bahkan jutaan malaikat, sehingga Dajjal tidak bisa masuk ke dalam kota Mekah. Nah, itu ya, kalau pada waktu itu Dajjal sudah masuk ke seluruh alam dunia ini, maka termasuk itu tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, kemudian tanda-tanda kiamat kubro lainnya adalah munculnya dabah. Nah, dabah itu adalah sejenis binatang melata. Nah, binatang melata gini nak ya. Nah, binatang ini nanti akan keluar dan berkata, banyak manusia tidak beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah yang terjadi? What happened? Apakah yang terjadi pada waktu itu? Manusia sudah tidak memperhatikan, sudah tidak ngereken, sudah tidak menggubris akan apa yang diomongkan oleh binatang melata itu, oleh dabah itu. Kalau sudah muncul binatang dabah seperti itu, binatang melata, dan bilang bahwa manusia sudah banyak yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sudah termasuk tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro. Nah, ya. Nah, berikutnya adalah termasuk tanda-tanda kiamat kubro adalah matahari akan terbit dari barat. Nah, anak-anak coba bayangkan, coba diingat-ingat, lihat sekarang kalau kamu bangun pada pagi hari. Nah, kira-kira matahari muncul dari mana? Dari timur. Kemudian kalau tenggelam dari mana? Di barat. Nah, anak-anak kalau sudah mendekati hari kiamat, yang terjadi adalah kebalikannya. Matahari itu akan terbit dari sebelah barat dan tenggelam di sebelah timur. Anak-anak, kalau sudah seperti itu, maka akan datang kiamat kubur atau kiamat besar. Nah, itu ya. Kemudian yang termasuk tanda-tanda hari kiamat lagi adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam akan datang ke dunia, akan menghancurkan Dajjal, akan melawan Dajjal. Nah, itu ya, kalau Nabi Isa sudah muncul ke dunia, maka sudah dipastikan bahwa kiamat kubro, kiamat besar akan datang sebentar lagi. Nah, kemudian itu termasuk tanda besar lagi, tanda kiamat kubro lagi adalah keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Nah, bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu apa? Bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah bangsa yang selalu memusuhi umat Islam, memfitnah umat Islam, memusuhi umat Islam, melawan umat Islam, menentang umat Islam. Maka bangsa ini termasuk bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Anak-anak tinggal lihat saja, apakah zaman sekarang ini ada bangsa yang selalu memusuhi umat Islam? Kalau ada, itu termasuk bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kemudian anak-anak, kemudian yang termasuk tanda-tanda hari kiamat, kiamat kubro lagi adalah api besar akan menghalau manusia menuju ke padang mahsyar. Itu nah ya, api ini akan menghalang-halangi manusia masuk ke padang mahsyar. Kalau sudah seperti itu, maka akan terjadi kiamat kubro, kiamat besar yang begitu mengerikan sekali. Kita nggak bisa membayangkan ketika malaikat Israfil datang membunyikan trompet yang pertama, apakah yang terjadi? Telinga manusia pada itu pecah, hancur. Manusia akan menghancur dan mati semua. Bumi akan hancur, gunung meletus semuanya. Api-api dari gunung akan keluar semua, lahar-laharnya akan keluar semua dan akan hancur lebur.
kemudian planet-planet, bintang-bintang akan hancur bertabrakan. Pastinya tidak ada satupun yang bisa selamat dari hari kiamat ini. Anak-anak, hari kiamat tidak untuk ditakuti, tapi adalah untuk sebagai pengingat kita supaya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara banyak-banyak beribadah, sholat 5 waktu, mengaji dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum? Fahimna. Anak-anak, jadi itu ya, hari kiamat tidak untuk ditakuti, tapi adalah sebagai pengingat kita, peringatan untuk kita untuk selalu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, nah tugas kalian hari ini adalah yang pertama adalah silakan kasih komentar di halaman 24. Nah, ini halaman 24 ini silakan kamu komentari ini. Nah, kalian komentari, kemudian kamu ingat ya, komentarnya harus nyambung dengan gambar dan materi hari kiamat. Nah, itu ya, harus nyambung. Yang tidak punya silakan di buku tulis langsung di jawabannya dikirim ke Pak Latif. Nah, kemudian tugas yang kedua adalah silakan buka halaman 31. Nah, 31 kamu kerjakan ini, aku bisa menjawabnya ini. Kamu kerjakan nomor 1 sampai 5, kemudian kamu yang punya paket di buku paket, kamu foto kemudian kirim ke Pak Latif. Yang tidak punya buku paket bagaimana Pak Latif? Nah, kamu tulis pertanyaannya kemudian kamu kirim ke Pak Latif. Fahimtum? Fahimna. Alhamdulillah nak ya. Jadi yuk anak-anak, jadi pelajaran hari ini itu saja ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Yuk anak-anak, kita tutup dengan doa akhir majelis ya. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.